Gila dasarnya. Jangan antum katakan saya Salafiyah, saya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah, Jemaah Tabligh, Jemaah Tabaligh firqah dhallah. Apalagi Tarbiyah firqah dhallah. Nah, jurus sama Al-Quran ini yang disesatkan umat Islam Indonesia kalau begitu. Benar yang disebutnya Muhammadiyah, yang disebutnya NU, yang disebutnya Tarbiyah, yang disebutnya Tabligh. Umat Islam Indonesia itulah semua. Anda belum pernah konfirmasi, Anda belum pernah tanya, Anda belum pernah datang, tiba-tiba Anda memvonis di tengah-tengah umum, kemudian dipublish bahwa ini sesat, ini sekte. Astagfirullahaladzim. Kalau tidak ada organisasi-organisasi itu, bagaimana nasib Islam Indonesia begini kira-kira? Mikirlah sedikit kan. Gila dasarnya. Jangan antum katakan saya Salafiyah, saya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah, Jemaah Tabligh, Jemaah Tabaligh firqah dhallah. Apalagi Tarbiyah firqah dhallah. Tidak jurus kepada Al-Quran itu. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salaful Ummah, yang dikatakan Salafus Saleh, dan kita pengikutnya Salafiyun. Alah, paham tu? Just ngerat yang punya. Nah, bukan pakai panjang tu mah, tungkulatan. Dakwahnya. Ini adalah markasnya dakwah salaf Panjang untuk Kampar sekitarnya. Dari sinilah, ya, dari sinilah lahirnya La ilaha illallah di atas pemahaman Ahlus Salaful Ummah dan mengakui, meyakini Allah di langit. Karena itu, kenapa kita yang bertauhidnya rukunnya dua? Pertama, percaya kepada Allah ada. Yang kedua, percaya Allah di hati. Jangan dibantah. Mano pulo Tuhan di hati samo tananawa. Ongku berpikir di hati. Ungge mano tinggi. Date dahan. Lawu mano tinggi. Lemayu. Cacing mano tinggi. Kutu mano tinggi. Ditangkuk, syukur tinggi itu. Makhluk Allah tempat tinggalnya tidak sama. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah katakan di langit, dia tidak serupa dengan kita. Makhluknya saja tidak serupa tempatnya. Kenapa kita katakan Allah serupa dengan kita? Bodoh itu orangnya itu. Siapa itu? Torobang Abdul Somad itu mengatakan. Jangan belajar dengan dia. Paham tuh? Dia bantah Allah di langit. Tidak mengerti yang dakwah sunnah itu. Paham? Inilah yang saya sampaikan. Moga ada apa adanya. Saya siap berdialog kepada orang yang membantah Al-Quran dan Sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ini ya, memang heboh pada hari-hari ini adanya ya ustadz kita, kemudian ya orang yang kita hormati bersama. Tapi yang namanya manusia terpeleset, tersalah, itu biasa ya, biasa. Manusia terpeleset, tersalah. Maka kita memang pernyataan itu kalau seandainya itu tidak sebuah kesilapan, tetapi itu diucapkan dengan kesengajaan dan berdasarkan berangkat dari keyakinan, kemudian dilontarkan itu dengan kesengajaan, bukan karena emosi, bukan karena dipengaruhi oleh macam-macam, itu memang sangat-sangat disayangkan. Saya sebagai Ketua MUI Kabupaten Kampar, kepada masyarakat saya sampaikan, saya sangat menyayangkan. Karena kita tidak juga menduga bahwa Ustadz yang sepemiliar begitu ya di tengah masyarakat Kabupaten Kampar, tapi di dalam ceramah depan umum disiarkan secara streaming, tertutup tapi terbuka, kemudian menyesatkan jadi kelompok-kelompok atau umat Islam, karena umat Islam Indonesia ini yang disesatkannya umat Islam Indonesia kalau begitu. Karena yang disebutnya Muhammadiyah, yang disebutnya NU, yang disebutnya Tarbiyah, yang disebutnya Tabligh, umat Islam Indonesia itulah semuanya. Berarti apa? Disesatkannya semua orang. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau seandainya dia adalah berapliasi kepada satu kelompok, kemudian mengatakan kelompok dia saja yang paling benar,
kemudian semua kelompok lain. Dan dia bukan hanya sekedar salah atau ada salah, tetapi mencap organisasi-organisasi yang sangat-sangat kita hormati. Muhammadiyah, Masya Allah, luar biasa. NU, organisasi luar biasa kiprahnya, menjaga umat Islam, mengembangkan Islam, kemudian mensyiarkan Islam di Indonesia ini. Kalau tidak ada organisasi-organisasi itu, bagaimana nasib Islam Indonesia di gini kira-kira? Mikirlah sedikit kan. Muhammadiyah itu bagaimana kiprahnya dalam pendidikan, bagaimana kiprahnya dalam dunia, dalam membela nasib-nasib umat Islam yang miskin, anak yatim. Kemudian bagaimana mereka, jiwa pengorbanan mereka dalam rangka menegakkan agama dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa, sangat luar biasa. Dan di dalamnya banyak ulama-ulama yang luar biasa, intelektual-intelektual. NU, kiai-kiai kita yang terhormat. Subhanallah. Di terbiah. Bukan kampar itu boleh dikatakan kebanyakan, ya mungkin kalau organisasi yang paling banyak mengikuti mungkin terbiah. Dan terbiah ini kan juga pecahan dari NU sebenarnya. Mirip-mirip. Dan juga kiprah mereka bagaimana. Semuanya itu kan cuma organisasi. Beda-bedanya berorganisasi saja. Dalam pengamalan mereka tak jauh-jauh beda. Hanya berbeda dalam furuk-furuk saja. Disesatkan semua. Jemaah tabligh, la ilaha illallah. Jemaah tabligh itu jasa mereka dalam membela Islam, menyiarkan Islam. Kemudian menyebarkan Islam di Eropa, di mana-mana. Kemudian preman-preman jadi tobat, orang-orang tak sholat ke masjid. Ya Allah, kemudian langsung dikatakan firqatun dhalah, aliran sesat, astagfirullahaladzim. Maka kalau seandainya ada unsur kesengajaan, Ustadz ini saya minta, dia ada secara terhormat, tobat. Kemudian, menyesali ucapannya. Kemudian saya meminta kepada dia supaya apa? Dia secara jantan, secara sportif, di depan media, minta maaf kepada seluruh umat Islam. Karena itu luar biasa. Kalau itu unsur kesengajaan dan itu keyakinan, auzubillah. Ini betul-betul membuat keruh dan membuat perpecahan, dan ini berisiko besar terhadap kehidupan sosial beragama dalam internal umat Islam. Maka saya minta kepada Ustadz dan juga yang lain-lain, tolong sadarkan beliau. Karena ini adalah sikap yang tidak benar sama sekali. Menyesat-nyesatkan orang sembarangan. Seharusnya kan dia, pernahkah dia berdialog dengan Muhammadiyah? Sebelum dia memponis mereka itu firqatun dhalah. Kemudian saya kira Ustaz ini tidak paham apa yang dimaksud dengan firqah. Muhammadiyah itu bukan firqah. Muhammadiyah itu organisasi. Bukan sekte-sekte keagamaan. NU itu organisasi. Terbiah itu organisasi, bukan firqah. Ini enak saja menuduh NU apa semuanya adalah firqah. Dia ingin memasukkan bahwa apa? Memasukkan bahwa semua NU Muhammadiyah terbiah dalam sebuah hadis bahwa apa? Umatku akan terbagi kepada 73 golongan, semuanya dalam neraka kecuali satu. Kemudian yang 73 itu masuk NU. Astagfirullahaladzim. Ini sembarangan menafsirkan. Dan ini adalah sangat berbahaya. Oleh karena itu, saya sebagai ketua MUI menyayangkan, dan saya juga sebagai ustadz juga menyayangkan sikap, ucapan, statement yang dikeluarkan oleh ustadz yang lagi viral sekarang di mana-mana. Saya lihat grup-grup itu aja. Oleh karena itu, auzubillah ya. Ini menjadi pelajaran bagi ustadz-ustadz. Kita kalau mencari salah orang, tidak ada orang tak sempurna, ada. Cuma Anda, apalagi kalau Anda ada orang salah, seperti jelaskan kesalahannya apa, bawa diskusi. Tapi jangan Anda belum pernah konfirmasi, Anda belum pernah tanya, Anda belum pernah datang, tiba-tiba Anda memponis di tengah-tengah umum, kemudian dipublish bahwa ini sesat, ini sekte. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi saya kepada Ustadz ini, saya minta dia tobat. Tobat, betul-betul tobat. Kemudian mengakui kesalahannya dan umumkan kepada masyarakat bahwa dia salah.
Kalau tidak, dia memicu konflik yang luar biasa. Siapa yang mau dituduh sesat? Apalagi firqatun dhallah. Kita salat dalam setiap salat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang sesat. Ada dituduh orang sesat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saya minta kepada dia supaya dia membuat di media lagi video, kemudian minta maaf kepada seluruh umat Islam, karena ini seluruh umat Islam masuk di situ. Karena umat Islam Indonesia itu itulah Muhammadiyah, kalau tidak NU, kalau tidak Terbiah, kalau tidak Tabligh, apa lagi? Habislah dia semua. Itu dia sendiri yang apa? Yang benar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa kita? La ilaha illallah. Maka di sini kita sangat menyayangkan. Oleh karena itu saya anjurkan dia tobat, kemudian juga mengakui kesalahannya, kemudian diekspos supaya tidak terjadi konflik. Nah, kemudian kepada organisasi-organisasi yang disebut sesat, saya minta menahan diri. Semua kita menahan. Jangan kita bertindak semena-mena. Kita negara hukum. Kita kepengen hidup aman. Kita pengen tentram. Jaga ketentraman, kedamaian pertama dalam internal umat. Karena ini adalah masalah internal umat. Maka jangan sampai ada konflik. Ada yang berbeda, silakan Anda mengamalkan perbedaan Anda. Tapi jangan salahkan, sesatkan orang lain. Sekali lagi pada ustaz-ustaz yang berbeda-beda, saya sarankan itu. Anda berbeda, silakan mengamalkan apa saja. Tapi amalan orang lain jangan Anda sesatkan. Anda punya keyakinan, silakan. Selama dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah, silakan. Tapi Anda jangan sesatkan orang yang berbeda dengan Anda. Tapi kalau Anda sudah menyesatkan orang lain, Anda telah melukai. Anda telah merendahkan. Anda telah menghina. Maka konsekuensinya. Dan ini kalau bisa dalam delik hukum bisa dipidanakan. Karena menyebutkan orang sesat sembarangan dan itu tidak dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, itu bisa menjadi delik pidana pelecehan nama baik. Oleh karena itu, barangkali Ustaz ini tidak tahu. Barangkali dia emosi. Barangkali dia lagi marah-marah sama istrinya, itu bawa ceramah. Sehingga terpancing. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh organisasi yang disebutkan, mari kita jaga keamanan, ketentraman sama-sama. Oleh karena itu, kalau ada yang mau konfrontasi, silakan. Panggil Ustaz itu atau datangi mereka. Dia berdiskusi dengan baik. Tolong berdiskusi dengan baik, jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama. Nah, kalau seandainya kita ingin menempuh jalur hukum, silakan. Tapi apa? Jangan membuat keributan, jangan membuat kekacauan, dan semua menahan diri, semuanya putuskan masalah ini dengan arif dan sebijaksana mungkin. Dan bagaimana kehidupan beragama di Kampar ini? Tenang, tentram, damai, sejuk. Berbeda kok, tidak ada masalah. Perbedaan itu sahabat berbeda kok. Tabi'in berbeda, ulama-ulama berbeda kok. Dalam tauhid mereka juga, dalam beberapa masalah tauhid mereka berbeda. Kemudian dalam apalagi dalam masalah-masalah furu', nah ada mereka kacau, harus saling menuding sesat apa. Nah, ini yang menjadi catatan kita ya. Maka saya sayangkan sebagai ketua MUI, maka itulah saran saya kepada ustaz yang berani-beraninya barangkali saya masih husnuzon karena dia terlalu emosi dan itu ada kesilapan, maka saya minta maaf kepada seluruh umat Islam. Kemudian kepada umat Islam yang disebut yang merasa tersinggung karena dia Muhammadiyah, karena dia NU, karena dia Terbiah, karena dia Tabligh, dan beliau katakan itu firqah dhallah, maka tolong menahan diri. Kalau Anda menuntut, silakan, tetapi dengan mekanisme prosedur yang ada di negara kita tercinta ini. Karena kita negara hukum. Aman, tentram, damai, sejuk. Dan hak-hak kita bisa kita minta. Tidak ada masalah. Jadi itu yang saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di Kabupaten Kampar yang sesat menyesatkan seperti ini. Menyebut organisasi, menyebut orang. Lagi saya dengar dia menyebut juga Ustaz Abdul Somad. Astagfirullahaladzim. Kelebar Ustaz Abdul Somad.
kemudian dia disebut seperti itu, kemudian didorong pula orang tidak mendengar. Ini berdakwah dia itu apa? Abdul Somad itu kebaikan luar biasa, ilmunya luar biasa. Orang bermanfaat dari ilmunya luar biasa. Maka harusnya didorongnya orang mendengar kajian Ustaz Somad. Bukan dia mentahzir-tahzir orang. Jangan berguru, jangan. Siapa kita? Jadi, ya ini adalah kesilapan dan kekilapan. Barangkali Ustaz ini mendengar. Dan kalau ada yang tolong sampaikan pesan saya ini kepada beliau. Supaya beliau minta maaf kepada umat dan jangan diulangi lagi. Ini juga menjadi pelajaran bagi Ustaz-Ustaz yang lain. Kenapa saya sampaikan? Mohon pamit. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Kabupaten Kampar ini adalah kabupaten yang selalu damai, sejuk, tentram, bersatu, walaupun dalam perbedaan, tidak ada masalah. Dan juga pemerintah dengan aman bisa membangun dan tentram. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.